Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Yosep Togar dari kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Fenomena Merebaknya Nabza dan Gaya Hidup yang ditulis oleh Sigit Pranawa dan Rahesli Humsona pada tahun 2017. Pendahuluan. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan persoalan suatu negara yang dapat merusak kehidupan bukan hanya 1-2 orang saja, melainkan masyarakat dunia. Tahun 2015 terdapat 246 juta atau 5,2% dari total populasi yang berusia 15-64 tahun pernah menggunakan narkoba. Jumlah penyalahgunaan penggunaan nafza di Indonesia sudah menunjukkan kondisi darurat nafza. Pada survei tahun 2015 mencapai 2,20% atau lebih dari 4 juta orang pernah menggunakan nafza. Dari jumlah itu, 22% diantaranya adalah pelajaran mahasiswa. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bukan hanya membahayakan orang yang bersangkutan, melainkan membahayakan lingkungan dan orang di sekelilingnya juga, yang bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di tengah keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki, BNN terus berupaya maksimal menghadapi penyalahgunaan nafza yang semakin mengkhawatirkan. BNN juga memiliki program pemulihan bagi pengguna agar ketika mereka pulih, mereka dapat berguna kembali di masyarakat dengan kapasitas yang mereka miliki. Penelitian ini mengkaji tentang fenomena meningkatnya peredaran nafza dan gaya hidup hedonis penyalahguna nafza. Metode penelitian menggunakan deskriptif, kualitatif, lokasi di Pusat Rehabilitasi Lido Bogor. Informan penelitian adalah orang yang telah menjalani rehabilitasi tahap akhir beserta petugas yang menjaga pusat rehabilitasi tersebut. Untuk menentukan informan digunakan purpose sampling, pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, analisis data dengan model interaktif yang memiliki komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Selanjutnya hasil pusat. Yang pertama, Pusat Rehabilitasi Lido Bogor. Pusat Rehabilitasi Nafza BNN ini terletak di Desa Wates Jaya, Lido, Bogor. Balai Besar Rehabilitasi BNN diawali dengan Wisma Parmadi Siwi pada 31 Oktober 1974. Pada mulanya tempat ini dijadikan untuk tempat anak-anak nakal dan pekerja seks komersil. Kemudian pada tahun 1985, wisma ini menjadi tempat rehabilitasi bagi anak-anak nakal dan korban nafza. Pada tahun 2002, namanya berubah menjadi Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido. Tujuannya menjadi tempat rehabilitasi para penyalahguna nafza. Hingga belakangan ini, namanya berubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, disingkat Baber Rehab BNN. Pelaksanaan pelayanan di Babes Rehab BNN bagi pecandu dan penyalahguna nafza menggunakan sistem One Stop Center, terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam satu atap dengan kapasitas 500 orang yang berlangsung selama 6 bulan. Penelitian ini menemukan penyalahgunaan nafza yang semakin bervariasi menurut latar belakang sosial ekonomi. Penyalahguna nafza di Pusat Rehabilitasi Lido berusia di antara 17-42 tahun. Mereka berasal dari berbagai kalangan pendidikan, ekonomi, profesi, dan wilayah asal. Selanjutnya, habitus pengguna narkoba. Yang dimaksud dengan habitus adalah pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dari teman, keluarga, dan lingkungan lainnya. Contohnya, yang pertama itu orang tua. Orang tua melarang anaknya untuk memakai nafza
bahkan mereka memberitahu hukumannya atau larangannya, tetapi orang tua tidak mengontrol dengan ketat pergaulan anaknya, sehingga contohnya ketika anak tersebut diberi uang oleh ibunya, jadi anaknya itu bebas mau beli apa aja, orang tua tidak tahu karena orang tua tidak terlalu mengontrol anaknya tersebut. Yang kedua, sekolah menanamkan pendidikan tentang bahaya narkoba dan juga mengadakan razia-razia yang bertujuan untuk menghindarkan anak tersebut dari nafsa. Tetapi karena sekolah itu terlalu ketat, anak bisa saja menggunakan narkoba tersebut di luar sekolah. Yang ketiga, teman sangat berpengaruh bagi diri kita, karena teman yang sudah menggunakan nafsa, ia cenderung akan mengajak kita untuk menggunakan nafsa. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial, jadi kita punya lingkungan sosial kita, misalnya kita udah menggunakan nafsa, jadi kita masuk ke jaringan-jaringan nafsa, dan ketika kita membeli nafsa pertama, kita akan merasakan zat adiktif tersebut dan akan kecanduan, sehingga kita akan terus-menerus membeli. Dan ketika kita telah lama membeli itu, jadi kita dan penjual akan ada rasa kepercayaan. Jadi kepercayaan itu akan muncul secara bertahap. Semakin lama pembeli membeli kita, jadi semakin percaya kita karena tidak ada laporan-laporan. Jadi kepercayaan itu harus tetap dijaga. Kalau kepercayaan itu hilang, kita akan sulit mencari nafsa. Yang kelima, modal budaya. Kita harus memahami nilai-nilai yang telah diberikan oleh orang tua, guru, agama. Nafsa itu sangat berbahaya bagi kita. Bahkan di agama pun nafsa atau narkoba itu dilarang. Terus nafsa itu juga cenderung terhadap orang yang bersifat hedonis, jadi hidupnya foya-foya, banyak duitnya, jadi suka mengkonsumsi nafsa. Yang keenam, modal ekonomi. Bagi orang kaya itu akan sangat mudah untuk memperoleh nafsa karena mereka memiliki modal ekonomi yang banyak. Tetapi ketika orang yang kurang mampu mencoba untuk membeli nafsa, mereka akan berhutang, dan ketika untuk melunasi hutang itu mereka harus menjual nafsa untuk membayar hutangnya, dan terjadi secara terus-menerus. Dan itu yang dinamakan sebagai ranah, di mana kita berada di lingkungan yang tidak sesuai pada normanya. Di bagian penutup, hasil penelitian menemukan bahwa semua informan setuju bahwa mengkonsumsi nafsa adalah hal yang dilarang. Kemudian keluarga, teman, dan masyarakat harus selalu berusaha menanamkan nilai dan norma kebaikan untuk ditaati oleh anggotanya. Jadi habitus penyalahguna nafsa umumnya diperoleh dari membership grupnya. Ranah di mana mereka berada akan mewarnai pilihan yang diambil. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa penyalahguna yang telah melalui tahap rehabilitasi dan akan segera keluar dari lido mengkhawatirkan pengaruh kelompok lama. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat, dan teman harus melakukan kontrol lebih ketat sehingga tidak ada kesempatan bagi kelompok lama untuk mempengaruhi mereka kembali. Oke. Berikut adalah hasil dari jurnal yang telah saya baca. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.